Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal nomor 9 workbook bab 3. Kalau di video sebelumnya kita menggunakan cost method untuk menyelesaikan laporan konsolidasi. Pada video kali ini kita akan menggunakan metode ekuitas untuk menyelesaikan laporan konsolidasi. Saya akan menggunakan jawaban metode cost ya, kemudian kita akan ubah menjadi metode ekuitas. Kenapa? Karena sebenarnya sedikit perbedaan antara metode cost dan metode ekuitas. Oke, saya akan copy. Saya lakukan di sini untuk memudahkan atau untuk menghemat waktu pembahasan. Oke, saya akan metode equity 2 ya. Kalau dimulai dari awal kosong ya nanti akan memakan waktu. Tapi kita lihat di sini sebenarnya di pembahasan sebelumnya perbedaan antara cost dan equity itu kan ada di dividend income diganti dengan income from S. Kemudian nilai investment in S di sini ini akan berbeda, makanya saya hapus. Kemudian karena ini tahun kedua, maka pada saat menghitung RE beginning-nya itu juga akan berbeda. Oke, di sini nanti kita akan menghitung income from S-nya. Inilah beberapa perbedaan ya. Di sini income from S-nya kita hitung, kemudian RE 1 Januari-nya harus kita hitung ulang. Oke. Kemudian ini juga saya hapus dulu. Investment in S-nya di sini juga harus kita hitung karena harus sampai dengan saldo 31 Desember 2017. RE ending-nya juga saya hapus dan total liabilitas-nya juga saya hapus. Untuk bagian S-nya tidak ada perbedaan. Yang berpengaruh adalah di bagian bukunya P. Perbedaannya saya akan lihatkan. Yang pertama adalah di dalam metode equity tidak ada update investment in S. Kenapa? Karena tadi saya sebutkan di dalam metode ekuitas ya, investasi in S ya, itu akan selalu diupdate pada saat ada net income disampaikan atau dilaporkan, kemudian pada saat pembagian dividen. Maka di sini tidak perlu lagi adanya update investment in S. Maka di sini saya akan hapus. Dampaknya berarti kita akan ulangi lagi yang jurnal di sini ya nanti ya. Kita akan lihat, kita akan ulangi lagi. Oke. Kemudian tadi jurnal A-nya saya hapus ya. Jurnal A-nya saya hapus. Oke, kita akan mulai dari menghitung berapa income from S tahun 2016. Oke, ini saya hapus. Pada saat kita menghitung berapa RE beginning 2017 untuk P atau RE 31 Desember yang P di sini, yang membedakan adalah di sini. Dividend income di sini. Kenapa? Karena kalau kita pakai metode ekuitas, maka kita di sini harus mengganti berapa income from S tahun 2016. Oke, kita akan ubah. Kita akan menghitung di samping di sini. Income from S 2016. Kalau di dalam soal diketahui bahwa net income S 2016 adalah, kalau kita lihat di sini, net income 2016 S adalah 140.000. Saya akan tulis 140.000. Oke, kemudian diketahui juga bahwa ada alokasi excess inventory yang terjual semua dan equipment adalah over value sebesar 4.000 per tahunnya. Karena itu, ya, amortisasi inventory adalah 10.000 dan amortisasi equipment over value adalah sebesar 20.000 di sini dibagi dengan 5 tahun.
atau 4.000. Sehingga kita akan bisa menghitung income from S-nya adalah 0,9 dikalikan dengan net income dikurangi 10.000 ditambah dengan 4.000. 120.600. Artinya kalau kita jumlah net income spirited-nya 248, RE-nya 400, dividen P-nya 150 tambah income from S, RE 31 Desembernya adalah 618.600. Kita akan mengisi di sebelah sini. RE-nya 618.600. Kemudian kita akan hitung income from S 2017. Oke, saya akan mengganti dividen income di sini. Saya akan ganti income from S-nya, yaitu income from S, kemudian dividen S, dan investment in S. Saya tulis di sebelah sini, income from S 2017. Diketahui net income S-nya 2017 adalah 140.000. Kemudian amortisasi equipment yang ada adalah 4.000. Berarti income from S-nya adalah sebesar di sini 0,9 dikalikan dengan 140.000 karena overvalue ditambah dengan 4.000. Ketemunya 129.600 dan dividennya adalah 0,9 dikalikan dengan dividen di sini 90.000. Saya kalikan minus 1, 81.000, dan kalau kita kurangkan 486.000. Dan kita mulai di sini ya. Kita mulai lagi di sini bahwa RE beginning-nya tadi sudah kita hitung sebesar 260.000. Common stock-nya adalah 500.000. Excess-nya sama dengan yang di cost, adalah tadi cost excess awalnya 50.000 sudah diamortisasi untuk inventory sebesar 10.000, kemudian juga sudah diamortisasi untuk equipment tahun pertama 4.000. Kemudian investment in S-nya, adalah 0,9 dikalikan dengan, kita jumlahkan di sini. Dan sisanya adalah 0,2 dikalikan 260 ditambah 500 ditambah dengan 44.000. Oke, kalau kita hitung 723.600 ya, investment in S beginning ya. Ini kan investment in S beginning ya, investment in S akhir 2016. Kalau kita cek pembeliannya adalah 675.000, kemudian kenaikan dari net income S dia dapat ya di tadi 126.600, kemudian dikurangi dengan dividen 2016, dividen S 2016 adalah di sini diketahui dividennya adalah 80.000. Maka di sini minus 0,9 dikalikan 80.000. Kalau kita jumlahkan 723.600 ini sudah sama ya. Kemudian tadi land-nya 20, amortisasi excess-nya jadi 44.000 di sini dialokasikan 20 land, goodwill-nya 40.000, ini karena tidak diamortisasi ya, dua-duanya. Kemudian equipment-nya 20.000 ya, 20.000,
sudah dipakai atau sudah diamortisasi 4.000 tahun 2016, masih 20.000. Kemudian equipment-nya tadi di sinilah 4.000. NCXP-nya juga sama, ini sudah sama, tinggal kita masukkan. Berarti yang D tadi, yang E tadi, income from S-nya, kita akan mengganti punyanya dividen E, kemudian E81, ada satu lagi lah E untuk investment in S di sini. Yaitu E-nya sebesar 48.600. Sehingga kita akan bisa menghitung investment in S akhir 2017. Ya, kalau kita cek tadi, investment awal 2017 adalah 723.600 ditambah income from S sebesar 129.600 dikurangi dengan dividen S 2017 adalah minus 81.000. Sehingga kalau kita jumlah, ya, yaitu sebesar 772.600. Oke, maka di sini saya akan tulis 772.200. Kemudian kalau kita kurangkan di sini harus 0. Ya, dikurangi dengan 723 dikurangi dengan 48.600. Oke, sudah 0 ya, ini sudah benar. Kemudian NCXP-nya tidak berubah, maka sudah oke. Kemudian kita akan perbarui nilai di sini. Oke, kita belum mengisi di sini ya. Income from S-nya di sini tadi sebesar 129.600. Berarti nanti di sini ketemunya harus 0. 129 dikurangi 129.600. Kemudian kita akan hitung net income-nya di sini sudah oke. RE-nya kita hitung. 288 ditambah RE beginning dikurangi dividen 747. Kemudian di sini kita akan mengisi RE-nya tadi 747. Kemudian kita akan jumlahkan. Ketemu 2297. Kemudian kita akan menjumlahkan di sini dari cash sampai dengan akhir. 2.157.200. Kita akan menghitung cash-nya. 140.000 di sini, 140.000. Oke, sudah seimbang. Kemudian kita akan lanjutkan untuk menghitung angka-angka di sini. Kita akan samakan dulu di sini ya. Berarti di sini yang belum sama adalah yang berubah tadi. Oke, kita lihat. E-nya sama E dan E di sini sudah oke. Kemudian untuk memudahkan saya akan hapus semuanya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini tadi ketemu income from S-nya 129.600. Oke. Dimulai dari RE beginning. 260, common stock-nya 500. Excess-nya 44.000. Investment in S-nya di sini adalah 723. Kemudian saya tambahkan satu lagi di sini. Kembali. B
Oke, kemudian satu lagi NCA beginning. Kemudian kita ada yang enggak sama, 0,1 ya, 8400. Oke, sudah benar. Kemudian kita lanjutkan yang C, land 20.000, goodwill 40, equipment-nya 20, dan excess-nya 44.000. Kemudian di equipment dan depreciation expense-nya kemudian income promise-nya, dividends-nya, FE, investment in S-nya, kemudian NCA expense, dividennya, dan NCA endingnya 5.400. Kita cek masih ada yang belum sama. Selisih 4.000. Saya jumlahkan dulu di sini. Sum ada yang belum sama? Dua puluh, oke, 44.000. Ini sudah oke. Ini sudah oke. Tapi ada yang belum sama. $14.400. Coba saya jumlahkan di sini. 804.000. Saya akan cek satu-satu. Ini sudah oke. Oke. Di sini line-nya 20, kemudian ini equipment-nya belum dikurangkan ya, belum dikurangkan, harusnya dikurangkan dengan 4.000. 16.000, berarti di sini sudah oke ya, udah sama ya. Terus 12. Kemudian kita masukkan ke sebelah kanan tadi jumlah sama, sehingga nanti cara ngecek benar atau enggaknya kita lihat di sini. Net income dari P288600 maka harus sama dengan consolidated income-nya. Kemudian RE-nya P juga harus sama dengan RE konsolidasinya. Oke, ini sudah sama. Kemudian total aset itu harus sama dengan total aset dan liabilitasnya. Oke, juga sudah sama. Kemudian kita bandingkan dengan yang metode cost. Kalau di metode cost, ya, kalau kita lihat di sini, 747.200 RE-nya sama. 2573.000 untuk total asetnya. 2573.000 juga sama. Artinya jawaban kita juga sudah benar. Cash-nya 140.000, ekuitasnya juga 140.000. Ini adalah
perbandingan bahwa di consolidated income itu antara cost dan ekuitas itu juga harus sama. Total asetnya sama, total liabilitasnya sama, total ekuitasnya sama, RA-nya sama, net income-nya juga sama. Oke, demikian pembahasan saya mengenai metode ekuitas untuk soal nomor 9 menggunakan metode ekuitas. Saya cukupkan, terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.